Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Santi bisa berada di mana ini? Di Desa Wisata Sasak Ende, Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Karena Santi diberkati sarang leluhur Nusantara di seluruh Nusantara ini, akhirnya Santi bisa kesana kesini, dan sekarang Santi mau belajar dengan suku asli Indonesia, yaitu suku Sasak. Nanti bagaimana sejarahnya? Maka dengan bangunan-bangunan yang luar biasa ini nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. BTW Santi pakai baju asli suku Sasak ini cantik nggak? Cantik dong. Baiklah, jangan lupa subscribe. Nanti bagaimana diskusinya bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat siang. Selamat siang. Nah, sekarang Astunggara Santi bisa berada di Lombok Tengah, tepatnya di Desa Sasak Ende. Sasak Ende yang ada di Nusa Tenggara Barat. Halo, siapa? Bajang ya? Bajang Diego. Benar. Bajang Diego. Kalau di Bali bisa manggil Bli. Kalau di Jawa manggilnya Mas. Kalau di suku Sasak manggilnya Bajang. Oke, kalau cewek apa namanya? Dedare. Dedare Santi Dharma Chandra. Baiklah. Bajang, ini kan Santi mau belajar ya tentang bagaimana kita melestarikan leluhur Nusantara ini, dan salah satu suku asli yang ada di Indonesia ini adalah suku Sasak. Nah, Bajang, ini kampung apa ini sebutannya ini? Nah, kalau ini kampungnya namanya Sampung Sasak Ende. Di mana itu tulisannya Ende, kita baca Ende. Ende, yang itu artinya tameng atau perisai. Ende itu artinya tameng atau perisai. Terus kalau Ende. Kalau Sasak itu kita ambil dari kata suku yang ada di Lombok ya, itu suku Sasak. Dan juga sekaligus bahasa yang digunakan sehari-harinya itu bahasa Sasak. Contohnya nih, kamu lagi ngapain? Itu bahasa Sasaknya gimana? Side jekam kembeh kah? Side jekam kembeh. Jike jekam kembeh. Kembeh kah? Kamu lagi ngapain? Oh, kamu lagi ngapain? Dan contohnya kalau mau bilang terima kasih dalam bahasa Sasak itu matur tampiasi. Matur tampiase. Tampiasi. Matur tampiasi. Baiklah. Ya, jawabannya nanti itu pada adalah sama-sama. Oh ya, matur tampiasi. Pada. Oh ya ampun, Santi pinter banget gitu kan. Nah, baiklah, ini sejak kapan sih dibangun dengan desa adat yang memang ini kayak nuansanya memang Sasak banget gitu. Jadi kampungnya ini itu terbentuk pada tahun 1998 ya. Dan disahkan sebagai objek wisata itu pada 2001. Sampai sekarang kita masih melestarikan juga perkampungan adat yang ada di suku Sasak atau di Lombok ini pada umumnya. Tapi ini memang ada yang tinggal di sini. Ya, jadi mengenai perkampungan kami di sini juga masih real dihuni, itu bukan sebagai objek wisata aja. Tapi benar-benar memang ada penduduknya. Benar-benar ada orang yang tinggal. Dan di sini itu ada 35 kepala keluarga. Oh, 35 kakak. 175 orang. Oh gitu. Iya. Dan di sini juga sistemnya itu bisa nambah ya. Nambah itu gimana? Jadi misalnya kalau pemudanya di kampung ini, bikin rumah barunya di sini juga. Atau mungkin kalau mau nikah, jadi dia harus bikin rumah baru. Jadi itu bisa nambah juga. Tapi kalau suku Sasak itu kalau nikah memang harus sesama suku Sasak atau memang boleh sama nikah sama orang Bali, orang Jawa, atau ada aturan khususnya atau gimana sih? Nah, itu untuk aturan khususnya nggak ada. Kita boleh ambil dari luar juga. Tapi kalau sesama Sasaknya itu boleh juga. Oh gitu. Dan di sini tradisi adat orang Sasak itu kalau mau nikah dinamakan dengan sistem kawin culik atau kawin lari. Gimana itu? Gimana maksudnya diculik? Iya. Gimana itu? Jadi ada dedare nih ya. Terus bajang nih, terus gimana? Ada bajang sama dedare itu dia sudah saling suka dulu. Jadi kalau mau nikah itu dia si bajangnya itu harus bisa bawa dedare itu lari ke rumah si laki-laki atau bajangnya itu. Diam-diam atau memang ada sekedar formalitas aja atau gimana sih? Nah, itu diam-diam. Itu untuk keluarga si dedare itu dia tidak ada yang tahu. Oh kalau gitu. Kita mau culik dia. Oh diculik. Dan nanti kalau udah sampai ke rumah si bajang itu baru kita kasih tahu untuk keluarga si perempuan. Buat apa? Itu dilakukan pada malam hari juga ya. Oh serius? Ya, pagi, siang, sore itu nggak boleh. Harus dilakukan pada malam hari. Itu ada sejarahnya nggak sih? Kok unik banget? Ada mungkin leluhur dari suku Sasak pernah mungkin kasih tak sampai atau apa. Jadi ingin memperjuangkan perempuannya ini sehingga harus diculik dulu agar bisa dimiliki dan dinikahi atau bagaimana? Ini seru juga sih ini. Nah, itu
Mungkin udah dari turun temurun. Oh gitu ya. Yang kita dulu, jadi kita sampai sekarang masih dilakukan juga untuk tradisi penculikannya itu. Oh, penculikannya mantap sekali. Nah baiklah, jadi kalau untuk untuk para kesatria. Bukan untuk seluruh suku Sasak. Oh, untuk suku Sasak. Untuk melambangkan keberanian. Oh, untuk melambangkan keberanian, laki-laki tanggung jawab, ya dong. Nah ini buat dedara-dedara suku Sasak siap diculik kalian, culik dong. Nah, itu dijaga sama oh gitu, yang dari pihak laki-laki. mainannya dari pihak perempuan. Oh gitu. Dijaga, bisa-bisa saling bunuh itu. Oh iya, kalau zaman dulu ya ya. Misalnya tentara, Bawa pistol. bisa perang Oh. antara keluarga laki sama keluarga perempuan. Oh gitu. Kalau ketahuan. Kalau Jadi ketahuan. harus diam-diam. Oh bener, memang harus bener-bener diam. Jadi jendelanya dibuka aja guys. Jadi biar cepet set lompat gitu kan. Nah baiklah, ini untuk tradisinya biasanya ada upacara khusus apa sih atau ritual apa sih untuk suku Sasak ini gitu? Nah untuk ritualnya itu istilahnya begawi juga ritual. Itu gimana? Itu setelah ada pernikahan baru di sini itu ada 2 hari untuk pestanya. Dan itu nanti ada 1 hari untuk mengundang kerabat-kerabat yang dekat dan 2 harinya itu untuk mengundang kerabat-kerabat yang kita yang jauh juga. Oh gitu, untuk undangannya ya. Dan di hari keduanya itu ada istilahnya nyongkolan. Apa itu? Itu udah tradisi orang Sasak juga, yaitu arak-arakan pengantin ke rumah pengantin perempuan. Habis diculik, arak-arakan ke sana, iya, mantap benar banget gitu kan. Nah, lanjut lagi nih. Ini kan nanti Santi sama Bajang nanti keliling ya ke sini mau lihat-lihat ya. Terus ada lagi nggak siapa Bajang misal kayak leluhur siapa sih di sini yang dituakan atau memang leluhurnya ya mungkin sudah meninggal atau apa tapi memang masih dihormati atau masih memang jadi cikal bakal sejarah dari suku Sasak ini siapa, sosok siapa beliau ini? Nah untuk leluhurnya itu mungkin sudah meninggal ya, sudah meninggal, tapi orang tertua di kampung ini kita masih untuk mengikuti juga. Siapa beliau namanya? Ada namanya Papu Idi, sama Papu Lenep, ada Ina Sukardi. Itu ada 3 orang tertua di kampung ini yang kita hormati juga, yang kita ikuti untuk keputusan yang kita akan buat. Oh itu tetua adat ya, jadi apapun keputusan yang ada di desa adat harus melalui beliau ya? Iya benar. Oh seperti itu, jadi itu tuh memang beliau sudah meninggal, jadi itu sebagai leluhur suku Sasak sendiri? Iya. Oke, nah seperti itu, luar biasa ya. Dah untuk beli ini kan kok beli sih, aduh jadi inget yang di Bali semuanya kalau manggil beli mas apa gitu kan. Nah Bajang ini kan sebagai generasi muda suku Sasak ya. Nah bagaimana sih cara untuk melestarikan tradisi adat dan budaya suku Sasak itu bagaimana? Nah kita itu harus patuh semua juga. Yang ada di kampung ini itu satu keluarga juga. Jadi itu kita kerjasama untuk tetap melestarikan adat budaya, rumah adat seperti ini juga. Seperti itu. Oh gitu, jadi harus semangat ya untuk melestarikan adat budaya. Makanya pakaiannya memang seperti ini ya, hampir sama dengan Bali ya. Hampir sama sih, mungkin karena dekatan dulunya ya, jadi mungkin ada sejarah leluhurnya atau pakai seperti apa. Kalau Santi ini baru beli di pasar maksudnya. Nah baiklah Bajang, ini kan nanti Santi mau keliling-keliling di sini, dan apa sih ada syaratnya untuk masuk di desa adat wisata ini apa? Terus memang ada nggak sih larangannya itu apa? Nah itu nggak ada, semua untuk syarat sama larangan itu nggak ada. Yang penting mau masuk di sini itu nanti ditemani sama pemandu lokalnya aja. Oh gitu ya. Yang akan menjelaskan tentang kampungnya ini juga. Oke, thank you. Makanan khasnya boleh tahu dong? Makanan khasnya apa? Nah di sini namanya cengeh. Cengeh itu apa? Itu seperti ada sayur lodeh. Oh kayak gitu ya. Ada precing kangkung juga. Oke. Cuma itu makanan khas kampung kami di sini. Tapi ada ritual khusus nggak? Ritual yang kayak untuk leluhur atau apa seperti itu ada nggak sih? Ritual khusus dari suku Sasak? Nah itu nggak ada juga. Nggak ada ya. Jadi memang
pure seperti kehidupan sehari-hari seperti ini. Hanya perkumpulan mungkin itu, atau sekedar untuk penghormatan gitu ada nggak? Nggak ada juga. Oke, baiklah, itu tadi yang penting. Dengan meskipun tanpa ritual atau apa, tapi kan Bajangnya juga di sini juga tetap melestarikan warisan dari leluhurnya ya. Baiklah, nanti Santi mau ke sana dulu. Gimana aja? Sebelum nyonggolan itu harus ada selabar. Nyonggolan itu apa? Nyonggolan itu arah-arahan pengantin itu. Oh, harus ada selabarnya. Selabar itu pemberitahuan dari keluarga yang laki pada keluarga yang perempuan. Dan itu diiringi biasanya dari. Iring-iringannya pakai apa itu? Nah, ada namanya tarian gendang beli juga. Dengan anak saya. Untuk nyonggolan. Oh gitu. Nah, baiklah, saat ini Santi mau memasuki rumah adat asli suku Sasak, ya kan? Dan kalau mau masuk di sini itu kita harus sedikit menunduk ya. Kenapa? Itu nanti sekaligus tanda hormat kepada pemilik rumah. Oh gitu. Jadi untuk filosofinya gitu ya? Iya, benar. Filosofinya harus sedikit menunduk. Kita masuk. Nah, ya, ini potret suku Sasak. Nah, ini kita masuk untuk di sini. Masuk. Om Swastiastu. Oh, ini ada gerabah-gerabahnya ya? Ada barang-barang juga. Ini alas tidurnya dari tikar. Mana? Yang ini, tikarnya seperti ini. Tikar dari daun pandan. Nah, dan kamar dari rumah adatnya ini itu terdiri dari 2 kamar ya. Jadi ada kamar dalamnya di sini sama di luar. Oh, ini kamarnya ya? Sama di luar ini? Di luar situ, di teras yang di luar. Oh gitu. Jadi di dalam ini adalah khusus untuk tidur perempuan. Dan di luar ini untuk tidur laki-laki. Oh gitu. Jadi kalau masih pengantin baru itu tidurnya bersama di dalam. Dan kalau udah punya anak 1, anaknya masuk remaja itu baru tidurnya terpisah. Oh seperti itu. Terus dapurnya? Dapurnya nanti ada di luar. Oh dapurnya di luar. Nah baiklah, saat ini Santi masih berada di desa adat suku Sasak Ende. Nah tadi udah masuk di sini, tapi tadi pas Santi masuk itu adem banget. Kok bisa adem gitu ya? Padahal pakai tanah loh, nggak pakai ubin. Benar, karena ini atapnya kita buat dari alang-alang. Alang-alang. Terus kalau hujan gimana? Bocor nggak? Enggak. Kok bisa? Hujan deras itu tidak ada yang bocor. Karena ini tebal juga dia. Oh gitu. Terus lantainya kok bisa adem, kan nggak pakai keramik? Nah, lantainya ini kita buat dari tanah liat ya, baru kita oles permukaannya itu menggunakan kotoran sapi. Kok bisa gitu? Tapi nggak bau sih tadi? Kotoran sapinya sebagai lem atau perekatnya. Dan kalau udah kering kayak gini itu baunya nggak ada juga. Oke. Dan sini kita ngepel lantainya itu 1 kali dalam 2 minggu. Jadi kalau udah ada retak atau berdebu, baru kita pel lagi menggunakan kotoran sapi yang masih fresh. Oke, siap. Kita sekarang lanjut ya. Di sini kita bisa melihat untuk dapurnya. Oh dapurnya, dapurnya terpisah dari dalam rumah juga. Ini dapurnya masih tradisional yang menggunakan kayu bakar. Oh tradisional, oh masih kayu gini ya. Oh gini. Iya. Kita bisa lihat. Oke, siap, lanjut kita. Lanjut ke atas. Sekarang Santi jadi anak Sasak, di mana bumi dibijak, di situ langit kita junjung. Kita masuk. Oh ini juga, ini berarti ada keluarganya ya? Benar. Itu rumah baru juga. Oke. Nah kita lanjut untuk ke sini. Oh luas juga ya, siapa Bajang? Tadi tak pikir di depan aja. Ini untuk apa ini? Nah kalau di sini tuh ada tempat sanggar seninya juga. Oke. Dan di sini kita mempunyai 2 macam kesenian budaya yang terkenal di Lombok. Nah itu namanya tarian gendang belik sama tarian perisean. Mana? Yang untuk di sini? Iya, untuk pertunjukan di sanggar seninya di sini. Oke, iya. Tapi di sini tuh kita pertunjukan kalau ada rombongan yang datang ya. Oh, atau rombongan yang memang udah request juga ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk alat untuk tarian periseannya seperti ini. Nah, ini alatnya ada rotan sebagai alat pukulnya. Sini. Dan sama sini Bajang. Ada tameng yang terbuat dari kulit sapi. Yang dimana tameng ini dalam bahasa Sasak disebut dengan inde. Agak sini kelihatan pade-padenya di sini. Sama halnya dengan nama perkampungan kami di sini yaitu ende. Ende. Ini gimana caranya? Nah, dan cara mainnya ini aturan pukulnya itu kita boleh pukul dari pinggang ke atas. Jadi kalau pinggang ke bawah itu nggak boleh. Oh. Justru yang paling diincar itu adalah bagian kepala, karena kalau kena bagian kepala keluar darah itu langsung kalah.
Oh gitu. Pokoknya Seperti itu. keluar darah kalah. Benar. Yang boleh diserang mana? Pinggang ke atas. Pinggang ke atas. Oke, coba Yang ya. bawah nggak boleh. Ini. Ini pukul tamengnya dia. Ya. Hey. Oh gitu ya. Kalau gini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misal udah kesel banget nih Santi ya, terus tak giniin, berarti di bawah itu didiskualifikasi. Oh gitu. Dan juga tarian presanya ini dulu di era animisme dinamisme ya, sebelum Islam sempurna di Lombok. Nah ini juga digunakan untuk ritual meminta hujan. Oh, ritual meminta hujan. Jadi kalau Lombok dilanda kemarau yang berkepanjangan, itu kita main di ladang persawahan. Oh jadi untuk itu sampai salah satu dari petarung kita ada yang kena kepala, keluar darahnya netes ke tanah, itu ke Ibu Pertiwi ya. Percayaannya dulu itu hujan akan segera turun. Oke. Tapi sekarang Islam udah sempurna di Lombok, jadi kalau kita dilanda kemarau panjang itu kita sholat istiqo secara berjamaah. Oh gitu. Tapi tarian seperti ini kita tetap harus dilestarikan ini Bajang. Masih ya? Tetap lestarikan di kampung ini juga. Nanti kalau hujan nggak datang nggak apa-apa pakai gini. Orang Tuhan juga maha tahu. Yes. Oh memang rumahnya kayak gini. Berarti ada AC-nya nggak sih gini? Nggak ada. Oh nggak ada AC-nya. Nah ini kita bisa melihat alat untuk tarian gendang belik ya. Apa itu? Gendang belik. Gede banget. Jadi gendang yang ukuran lumayan besar. Ini namanya gendang belik. Yang buat untuk nyongkolan tadi. Buat apa? Nyongkolan. Kolang itu apa? Iring-iringan pengantin. Oh, yang tadi habis nyulik itu. Benar. Ya ampun. Oke. Berat banget, guys. Ini mungkin kalau di Betawi kayak tanggidor kayaknya. Ayo suku Sasak yang mau menikah terus dikonteni dengan Santi Dharma Chandra dan Santi bawa ini, bolehlah undang Santi. Oke, gini ya. Sekarang mau foto dulu. Nah, baiklah, kita masih keliling-keliling dunia. Ya kan, Santi Dharma Chandra nggak kalah eksis dengan TV-TV nasional. Keliling Nusantara. Oke. Bajang, ini berarti juga rumah, bukan dapur? Itu dapurnya. Oh, ini dapur. Rumahnya sebelah sini. Oh, gitu. Ini apa ini? Nah, kalau bangunan yang ini kita namakan dengan Balai Jajar ya. Ini tempat musyawarah kami di sini atau balai pertemuannya. Oh gitu. Kayak kalau di Bali mungkin kayak Bali Banjar gitu ya. Kalau di sini Balai Jajar. Balai Jajar. Oh, hampir sama kayaknya bahasanya. Emang harus itu ya, pelihara ayam ya? Di sini rata-rata pelihara ayam juga sama sapi. Sapinya di mana? Sapinya ada di belakang sana. Oh, itu ada kelihatan sapi. Hai ayam. Subscribe YouTube Santi Dharma Chandra ayam. Ini apa ini Bajang? Ini namanya lumbung padi. Apa? Lumbung padi ya. Ini namanya lumbung padi. Kalau dalam bahasa Sasak disebut dengan alang. Tapi apa mayoritas mata pencaharian suku Sasak ini apa? Nah, mayoritas pencahariannya itu ada yang petani, peternak, sama menenun. Oke. Kalau Sasaknya perempuan itu harus menenun. Oke, sini ya. Hai sapi. Hai. Oke, love you so much sapi. Itu lebih besar lagi tuh. Sapi. Nah itu sapi guys, namanya sapi guys. Sapi. Oh itu berarti nya itu ya nanti buat lantai ya? Benar. Mana coba. Oke, ayo ngajeng makan dulu. Makan dulu. Makan. Enak gak rasanya? Kamu vegetarian ya? Bajang sini masuk. Ini ruangan apa ini Bajang? Ini adalah koperasi. Ini dilepas bajunya? Dipakai aja nggak apa-apa. Ini koperasi SCTV ya. Koperasi apa? Namanya SCTV. Itu satu untuk semua. Karena kalau ada hasil nanti kita bagi untuk satu kampung juga. Oh, untuk penghasilan untuk menghidupi desa adat ini ya. Nah ini kayak tas-tasnya, terus ini berapa harganya Bajang? Nah biasanya ada ibu-ibu yang jualan juga. Oh gitu, nanti bisa langsung datang ke sini ya? Iya. Oke. Oh ini kain-kain songket ya? Yeah. Halo Ibu. Untuk kain songketnya itu berapa Bu biasanya?
Oh gitu. 1.300.000. Kalau yang ini? Oh 70. Oke. Nah, baiklah, nanti untuk teman-teman nanti bisa cek di Desa Adat Ende, Desa Adat Sasak Ende. Nanti langsung muncul di Google dan nanti bisa datang untuk ke sini. Kita kemana lagi, Bajang? Kita balik langsung ke. Oh ya, kita balik langsung. Ikutin dong. Cuma di sini kamera tetap on. Ayo Bu ya. Jadi untuk keliling kampungnya itu udah sampai situ aja. Jadi kita langsung baliknya lewat sini. Oh ini juga rumah adat juga. Oke. Itu sapi. Baiklah, itu tadi liputan yang sangat menarik yang berada di Desa Sasak Ende di Sengkol, Kecamatan Bujuk, tepatnya di Lombok Tengah ya, di Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin banyak yang tanya, Kak Santi kok ceria selalu sih? Kak Santi kok selalu sehat? Rahasianya Santi memakai minyak sati ya, ini dari Usade Bali, khususnya dari Kelungkung ya. Ini bisa dipakai setiap saat kalau Santi lagi di pesawat, di mobil, mau tidur capek. Ini ada 3 jenis ya kan. Ini yang roll on yang Santi bawa kemana-mana. Terus ada yang balur, terus ada yang healing. Nanti bagaimana cara pesennya? Nanti bisa langsung di WhatsApp di pojokan ya. Di kontak person ini. Terus nanti dengan cara membeli minyak sati berarti support Santi Dharma Chandra untuk keliling Nusantara dan melestarikan leluhur Nusantara. Baiklah, terima kasih. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Santi ucapkan terima kasih Bajang. Lihat sini. Thank you. Semoga Bajang sehat selalu ya. Di kampung kami ya, di sini, semoga nanti tampiasi. Pade-pade. Oke, hafal udah hafal ya kan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.